lanjutannya kemarin ya. Eh, Besok praktikum ya? Ya, dokter. Oh ya, ya. Ya, walaupun ini bukan sebagai acuan untuk praktikum, ya mudah-mudahan ada sedikit banyak membantu ya. Buku petunjuk praktikum kan ada sendiri ya. Ini selanjutnya adalah usus halus. Nah, ini usus halus itu mulai dari sphincter pylori yang kemarin gambarnya ya. Sphincter pylori sampai ke iliocekal junction. Iliocekal junction itu antara ilium dan cecum ya. Dimulai dari setelah gaster, sphincter, setelah gaster sampai ke iliocekal junction. Nah, itu di situ nanti ada duodenum, ada yeyunum dan ada ilium. Nah, di dalam intestinum tenue ini nanti akan terjadi pencernaan makanan, di mana di situ akan terjadi proses baik itu enzimatik maupun kimiawi ya. Nanti ada eh, enzim-enzim tertentu ya yang akan bercampur dengan makanan, kemudian di situ akan dilakukan absorpsi ya, absorpsi. Oleh karena itu, supaya absorpsinya bisa banyak, bagaimana ya lipatan ininya diperluas, lipatan mukosa ususnya. Ya, nanti makanya akan terjadi ruge-ruge ya. Kemudian di situ banyak aliran darah dan banyak membentuk anastomosis. Jadi untuk usus halus ini panjangnya sekitar 5 sampai 8 meter ya. Tapi tidak memanjang begitu kan ya. Jadi nanti berlipat-lipat gitu. Sehingga kalau diukur keseluruhan itu panjangnya bisa sekitar 5 sampai 8 meter. Untuk laki-laki lebih panjang tergantung dari tinggi badannya. Nah, bagian dari usus halus yang pertama adalah duodenum. Nah, di sini bentuknya adalah seperti huruf C ya. Seperti huruf C, maka terdiri dari pars cranialis, kemudian pars descendens, kemudian pars horizontal, kemudian pars ascendens. Ini duodenum ini letaknya di retro ya, dia tidak berada di dalam atau di intraperitoneal. Jadi dia berada di belakang peritoneum. Sehingga dia lebih terlindung harusnya ya. Mungkin tentu Tuhan ada maksudnya ya membuat organ itu lebih terlindung atau agak kurang terlindung itu tentu mempunyai maksud ya. Ini posisinya di sebelah setelah gaster duodenum ya, di sebelah kanan ya. Eh, Dari pilorus, kemudian flexura duodenojejunnalis ini panjangnya duodenum itu sekitar 25 sampai 30 kalau diukur ya untuk C tadi. Nah, ini adalah tadi ini karena di retro ya, jadi gasternya kan di dalam intraperitoneal, jadi ini langsung masuk ke retroperitoneal. Ini pars eh, apa apa transversal ya, pars kranial, kemudian pars eh, descendent, kemudian yang ini horizontal, baru ini ascendent ya. Jadi ini yang kranial, bagian kepalanya dari duodenum. Dibentuknya seperti C. Nah, ini setelah
masuk ke kranial ini dia akan masuk kembali ke intraperitoneal. Jadi dia akan menembus lagi peritoneum, kemudian usus halus yang lainnya dia berada di intraperitoneal. Nah ini mungkin nice to know ya bahwa di sini ada apa pankreas ya yang retro, yang letaknya retro ini selain duodenum ini pankreas. Kemudian nih kolon ascendens ini juga berada di retro. Nah, nanti yang eh, transversal dia akan masuk lagi ke intraperitoneal. Jadi keluar intraperitoneal, kemudian keluar dari peritoneum, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi yang demikian itu membuat organ-organ ini terfiksasi ya. Ini seperti ini ya. Ini ada apanya? Ada penggantung-penggantungnya, ligamen-ligamennya ya. Nah, jadi walaupun kita tidur miring, tidur eh, apa terbalik, ini posisinya tetap ya. Tidak terus ini berubah ya. Kalau nanti miring semua organnya ke arah kiri semua gitu enggak ya. Dia tetap berada. Misalnya kita miring ke kiri, dia tetap berada di sebelah kanan. Ya karena tadi ini juga terfiksasi oleh momentum segala tadi ya. Ini untuk pars kranial tadi, ini adalah yang paling mobile ya. Ini paling mobile, pars mobilis duodenum ya. Duodenum bagian satu. Ini masih eh, di dalam peritoneum ya, intraperitoneal ya. Dia masih bisa bergerak karena tadi lanjutan dari gaster ya. Gaster, pilorus, kemudian duodenum. Nah, ini tadi di gambar sudah dilihatkan ya bahwa dia akan berhubungan dengan di sebelah tengahnya hepar, kemudian vesika vilea, kemudian di belakangnya tadi ada eh, pankreas ya, vena porta. Nah, ini bagian kranial ini akan digantung oleh suatu ligamentum hepatoduodenalis ya. Nanti dilihat di praktikum seperti apa ligamentum hepatoduodenalis ya. Ini dia eh, posisinya ya. Jadi ini tadi kan pilorus tadi ya, sphincter pilorinya tadi ini gasternya dipotong. Nah, ini kemudian ini adalah duodenum pars cranialis. Nah, ini nanti akan ber apa digantung ke hepar dengan ligamentum hepatoduodenal ya. Nah, ini di dalamnya ini didapatkan lipatan-lipatan yang ini akan memperluas permukaan dari usus. Nah, ini yang pars descendens ini terdapat suatu muara tempat keluarnya eh, apa cairan yang dihasilkan oleh baik gallbladder maupun pankreas ya. Ini ada namanya papilla duodenalis mayor ya. Ini kemudian ini lipatan-lipatan longitudinal ya. Kemudian ada lagi eh, lebih proksimal nih didapatkan papilla duodenalis eh, minor ya. Jadi yang minor lebih proksimal. Yang distal ini adalah papilla duodenalis mayor atau papilla vateri ya. Kemudian yang eh, coba ya, pars descendens ini letaknya di retro ya. Jadi setelah peritoneal dia masuk ke belakang, kemudian
dia akan berhubungan dengan hepar, vesika vilea, kolon, transversum. Kemudian di dorsalnya ada pembuluh darah yang ke arah renal. Nah, ini tadi seperti di gambar tadi kan ada papila duodenalis mayor. Nah, dia itu terdiri dari apa? Jadi dia merupakan muara dari ductus coledochus dan ductus pancreaticus mayor. Nah, ductus pancreaticus mayor ini disebut ductus Wirsunghi ya. Nah, ini eh, letaknya sekitar 7 cm dari pilorus. Jadi dari ductus coledochus dan ductus pancreaticus ini akan bergabung sehingga eh, di situ yang seperti sphincter tadi akan terdapat penebalan otot yang ya kayak sphincter pylori tadi yang disebut sphincter OD ya. Jadi sphincter OD tadi terdiri dari dua ductus ini. Ini adalah gambaran skema dari sphincter OD tadi ya. Nah, ini terdiri dari ductus eh, yang berasal dari gallbladder atau ductus pancreaticus communis atau common bile duct yang disingkat CBD ya. Memang kita kalau zaman sekarang tuh bahasa anatominya campur-campur ya antara Inggris dan Latin. Kalau dulu saya murni harus bahasa Latin. Tapi sekarang nggak bisa ya. Ya, karena sistem belajar eh, yang harus aktif gitu ya. Jadi kita kan akhirnya banyak sumber ya, banyak textbook. Jadi ini kalau eh, bahasa Inggrisnya singkatannya CBD ya. Tapi kalau bahasa lainnya ductus coledochus communis. Kemudian dia akan ini tadi pankreas ya. Pankreas nanti akan eh, mengalirkan produknya di ductus pancreaticus mayor atau yang disebut Wirsunghi tadi. Kemudian dia bertemu di sini, di mana di sini nanti akan terdapat sphincter hepatopankreas atau sphincter OD tadi ya. Produksi dari ini bergabung, kemudian dia akan masuk ke dalam duodenum dan akan bercampur dengan makanan sehingga akan eh, makanan menjadi misalnya lemak seperti itu ya, dia akan dicerna oleh produk dari gallbladder. Oleh karena itu nanti kalau ternyata menderita batu empedu, kemudian empedunya diambil, nanti lemaknya ini tidak ada yang mencerna sehingga kalau terlalu banyak lemak yang dimakan, dia akan langsung keluar ya, sehingga pasiennya mengalami diare. Nah, ini ilustrasi lagi ya tadi common bile duct, ductus pancreaticus ini kan terdapat penonjolan ini yang disebut sphincter OD tadi ya, sphincter hepatopankreatik. Ini lapisan otot dari duodenum ya. Jadi semua usus akan terdiri dari eh, berapa lapisan? Tiga ya. Sirkular, longitudinal, kemudian apa tadi? Obliknya. Kemudian eh, setelah pars descendant tadi dia akan kembali lagi mau masuk ke intraperitoneal melalui pars horizontal dulu. Ya.
Nah, ini masih retro. Di sini berada di musculus psoas ya. Nah, ini merupakan di situ didapatkan flexura duodenojejunal ya setinggi vertebra lumbal. Nah, ini setelah transferal ini akan masuk ke intraperitoneal lagi ke bagian ascending dan baru masuk ke yeyunum ya. Nah, ini di hubungannya ya di sebelah posterior dapatkan pankreas ya, kemudian kolon sebelah ventralnya didapatkan kolon transversum ya. Ya, seperti itu. Ya, ada di sebelah belakangnya ini posteriornya ada aorta abdominalis. Ini ada vena cava inferior ya. Jadi di sini terdapat organ yang sangat penting ya. Kenapa kok aorta tidak di intraperitoneal? Wah, nanti kesenggol dikit pecah dia ya. Makanya dia disembunyikan di retroperitoneal. Nah, ini penggantung penggantung dari duodenum ke dinding dorsal. Ini disebut ligamentum treats ya. Jadi dia duodenum ini akan dijerat gitu ya ke bagian krus dari diafragma ya. Sehingga dia walaupun bentuknya C gitu dia ya tetap aja bentuknya C walaupun miring atau nah ini ligamentumnya ya. Ligamentum suspensorium eh, apa ke dari duodenum ke eh, apa tadi diafragma sehingga disebut ligamentum treats ya. Nah ini diperhatikan ya belakangnya ini adalah aorta, kemudian ini adalah bagian dari otot-otot yang nanti akan menyokong diafragma tadi. Jadi dia tetap terfiksir ya. Ini lapisan-lapisan dari apa duodenum tadi 3 lapis ya, longitudinal, sirkular dan eh, baru ke submukosa ya. Disinilah nanti pembuluh darah itu akan melakukan anastomose, kemudian mengambil makanan untuk dialirkan ke sel-sel yang membutuhkan makanan. Oh, kalau di kedokteran tuh nggak ada kuliah organela sel ya, jadi langsung organ. Kalau di D3 itu malah kita mempelajari mulai dari sel ya, dari sel kemudian organ. Nggak tahu kalau kelas 1 ya, kemudian sel. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai manusia tuh tidak ada yang bisa kita banggakan. Maksudnya kita itu sebenarnya walaupun kelihatan cantik, terus hidungnya mancung, rambutnya apa istilahnya? Itu sebenarnya semua itu terdiri dari sel, ya, dari jutaan terdiri dari susunan sel. Jadi seandainya ada satu sel yang mengalami kelainan atau mengalami infeksi, ya sudah sel-sel akan menjalar ke sel-sel yang lain sehingga terjadilah suatu penyakit. Begitu juga duodenum yang bentuknya segini ini terdiri dari jutaan sel ya, sel ototnya sendiri aja berapa kalau dihitung ya. Dan sel pembuluh darahnya.
kemudian nanti sel-sel mukosanya ya. Ya maksud saya kita sebagai manusia itu ya ada yang dibanggakan kalau kita berbuat baik. Kalau anatominya sendiri sebenarnya hanya terdiri dari sel. Ya, maksudnya kalau misalnya cantik gitu terus jangan merasa lebih terus sombong seperti itu ya. Nah, kalau hidungnya mancung ya itu kelebihan sel. Ya gitu. Kemudian tadi duodenum mendapatkan vaskularisasi dari arteri pankreatiko-duodenalis superior ya. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian mendapatkan arteri dari ar- arteri pankreatiko-duodenalis inferior ya. Kemudian mereka melakukan anastomosis sehingga nah seperti ini. Jadi yang tadi ini aorta kan. Nah, ini aorta ini akan bercabang menjadi arteri pankreatiko duodenalis superior dan arteri pankreatiko duodenalis inferior. Ini cabang dari aorta juga arteri mesenterika. Nah, ini akan bercabang-cabang ya. Ini. Kemudian akan melakukan anastomose sehingga dia akan mengaliri darah ke duodenum. Kenapa sih kok harus ada aliran darah ke organ? Ya, karena darah tadi kan di dalamnya ada hemoglobinnya ya. Hemoglobinnya itu yang menangkap apa? Oksigen. Nah, jadi kalau tidak ada aliran darah berarti tidak ada oksigen. Nah, oksigen tadi fungsinya apa? Ya, kan untuk pembakaran semua zat-zat makanan yang dibawa ke dalam sel. Kalau tidak ada pembakaran, ya selnya mati. Ya, ini arteri gastroduodenal. Nah, nanti kalau belajar ini dibesarkan ya. Kalau saya sudah pakai pembesar ini sebenarnya. Ya, ini lagi eh, gambaran dari arteri-arteri tadi ya. Nah, nanti setelah arteri ini masuk ke dalam sel, dia akan berlanjut ke vena. Nah, vena-venanya nanti akan dialirkan kemana? Ke arteri mesenterika inferior. Ini kalau dibalik ya. Tadi kan untuk C, ini dibalik sekarang. Dibalik. Nah, ini eh, tadi dari belakang nih. Tadi common bile duct-nya ya. Kemudian eh, ductus dari pankreatisnya masuk ke duodenum pars descendens. Ya, begitu. Ini yang vena cava tadi di sebelah anteriornya dapatkan aorta. Nah, ini eh, lebih jelasnya vaskularisasi dari arteri tadi ya. Ini ada arteri hepatika, kemudian ini arteri gastroduodenal. Mana yang pankreatiko ya? Nah, ini arteri pankreatiko duodenal yang bagian anterior ya. Terus ini nanti akan beranastomosis ya. Hmm. Kemudian hampir semua organ intraabdomen mendapatkan inervasi dari nervus vagus ya. Kemarin sudah diterangkan. Ini venanya nanti akan dialirkan semua ke vena mesenterika superior, selanjutnya ke vena porta. Ya, ini vena mesenterika
superior ya, kemudian ke vena porta. Ya, nanti nanti di eh, pelajari sendiri ini cabang-cabangnya ya. Kemudian aliran limfe ya. Aliran limfenya semua akan dialirkan ke pankreatikoduodenalis. Kemudian akan dialirkan ke limfonodi celiaca dan truncus intestinalis. Nah, di manakah? Nah, ini kelenjar limfenya ini ya. Nanti akan dialirkan ke mana? Pankreatikoduodenal. Nodus pankreatikoduodenal yang selanjutnya akan ke limfonodi celiaca. Ya, ini fungsinya kita mengetahui aliran eh, kelenjar ini adalah untuk mengetahui nanti penyakit itu akan dialirkan kemana gitu ya. Kita kalau eh, misalnya orang mengalami cancer ya itu kita akan detect nih di mana. Nah, di sini kita cari sel-sel ganasnya di limfonodi ini. Itu ya. Begitu juga kalau penyakit yang seperti TB ya itu dia akan kadang mengalir melewati limfonodi-limfonodi ini sehingga kenapa harus diterapi lama ya karena yang sembunyi-sembunyi di sini ini harus berantas gitu. Kemudian setelah melewati duodenum selanjutnya adalah jejunum dan ileum di mana jejunum dan ileum ini adalah terletak di intraperitoneal. Kalau tadi meter sisanya adalah jejunum dan ileum ini yang 5 meter ya, 5 sampai 8 meter. Nah, ini untuk membedakan ini jejunum apa ileum ya, karena kan mirip ya. Nah, itu eh, cara membedakannya adalah tebalnya dari dinding usus tersebut ya. Kemudian vaskularisasinya ya. Nah, ini kalau yeyunum, nah ini lebih lebar apa lebih sempit? Ya, ini yeyunum ini sama ya, lapisan-lapisan ototnya ya. Ada eh, longitudinal, kemudian sirkular, kemudian submukosa, kemudian mukosa. Kemudian di sini juga ada ruge-ruge ya. Nah, nanti di sini ada eh, apa kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim tertentu ya yang membantu pencernaan makanan. Mungkin di histologi atau fisiologi. Nah, ini kalau ilium ya, ini vaskularisasinya lebih banyak ya. Anastomosenya lebih banyak daripada yeyunum ya. Nah, ini dia tadi letak usus halus ya. Ini dia akan membentuk lipat-lipat begitu ya. Ini kalau disingkirkan ini dia digantung oleh suatu radix mesenterium ya. Jadi dia tidak lepas gitu ya. Jadi ada yang gantung sehingga dia akan tetap bentuknya lipat-lipat begitu. Walaupun lari-lari ya, dia tidak langsung jatuh ke bawah ini karena ada radix mesenterium ya. Atau disebut mesostenium ya. Kemudian
eh, ya mesostenium ini yang membuat ususnya ini seperti kipasnya ini ya. Mungkin kalau tidak melihat langsung sulit membayangkan, tapi nggak apa-apa lihat di atlasnya. Ini mesostenium ini ada 2 lapis karena di sela-selanya ini akan ada pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf ya, limfonodi ya, gitu. Kemudian untuk yeyunum dan ilium itu akan mendapatkan vaskularisasi dari arteri mesenterika superior ya. Di mana pada yeyunum ini akan bercabang menjadi arteri yeyunalis, sedangkan yang di ilium arteri ilei. Nah, kemudian di mesosteniumnya terdapat arkade tadi, ini disebut arkade ya. Nah, ini arkade. Nah, ini makin ke bawah, makin ke arah kolon itu arkadenya akan makin banyak. Makanya apa ciri-cirinya eh, yeyunum dan ilium. Nah, kalau arkadenya lebih banyak berarti dia lium. Nah, seperti ini yang tadi cabang dari arteri mesenterika superior. Nah, ini eh, membentuk arkade-arkade ya. Ini kalau yang di yeyunum, ini kan bentuknya tadi seperti kipas ini ya. Makanya walaupun perutnya segitu, tapi ini panjangnya 8 meter. Nah, ini yang ileocecal junction tadi ya. Nah, ini yang eh, apa sphincter pylori tadi ya. Terus untuk vena ya kebalikannya ya. Jadi dari arterinya ini nanti akan kembali ke vena-venanya, kemudian akan bermuara di vena porta. Ya ini ya sama ya. Aliran arterinya, venanya adalah mengikuti arterinya, kemudian dia akan masuk ke vena mesenterika superior, kemudian ke vena porta ya. Tadi mana vena porta? Hepatic portal vein ya. Ya. Kemudian untuk kelenjar limfenya dia akan masuk ke ductus thoracicus ya. Jadi tadi ada pembuluh limfe, kemudian dia akan masuk ke ini ductus thoracicus ya. Nah, ini antara aliran vena dan ductus thoracicus ini nantinya akan masuk ke mana? Aorta ke apa? Atrium kanan ya. Nah, tadi setelah melewati ilium, nah di sini ada yang disebut iliocecal junction, tempat masuknya ilium ke kolon. Nah, ini disebut iliocecal junction. Nah, di sini ada apa? Di iliocecal junction ini adalah didapatkan cecum namanya ya. Cecum di sini tempatnya appendix ya. Di ujungnya ini akan ada appendix. Jadi sebenarnya appendix itu apa? Bahasa Latin kan artinya apa? Ya, nanti cari ya. Artinya appendix itu apa? Ya, didapatkan mulai dari cecum, appendix, kemudian kolon. Kolonnya sendiri terdiri dari ascendent, kemudian transversum, descendent, dan sigmoid. Setelah melewati sigmoid, dia akan
berlanjut ke rektum dan anus ya. Nah, kalau strukturnya sama ya, terdiri dari mukosa, submukosa, dan muskularis ya. Nah, di sini bedanya mukosanya eh, terdiri dari sel yang selapis, di situ ada sel goblet dan ada kelenjar limfe. Kemudian untuk submukosanya hanya ada kelenjar limfe karena di sini tidak ada pencernaan lagi ya, di usus besar itu hanya penyerapan air ya. Kemudian muskularisnya sirkuler dan longitudinal. Sedangkan yang longitudinal tadi akan membentuk tenia ya. Tenia itu garis-garis ini disebut tenia ya. Ini dia akan membentuk incisura dan haustra ya pada kolon ya. Kalau pada usus halus tadi hanya ada ruge-ruge ya, sedangkan di usus besar itu ada incisura dan haustra. Nah, ini tenia libera ya. Kemudian ada tenia apa lagi? Ya, ini tenia libera, kemudian tenia ommentalis, satunya tenia apa? Ya, kita. Nah, ini perbedaan antara usus halus dan usus besar. Pada usus halus itu panjangnya 6 sampai 7 meter. Tapi yang usus eh, apa besar itu hanya 1,5 meter ya, dari ascendent, transversum, descendent, dan sigmoidnya. Kemudian diameternya lebih kecil pada usus halus. Sedangkan pada usus besar itu lebih lebar. Dia bisa mobile, lebih mobile ya walaupun ada mesostenium. Sedangkan yang usus besar ini dia betul-betul terfiksir sehingga tidak bisa gerak karena dia masuk retro, kemudian masuk eh, intraperitoneal, masuk retro lagi, ya dia nggak bisa gerak ya. Nah, nah, pada mukosanya ini eh, banyak kelenjar untuk absorpsi dan banyak plug of Peyer ya. Sedangkan pada usus besar dia hanya ada incisura dan haustra yang disebut plica semilunaris tadi ya. Nah, ini ada plexus Meissner, nah, tapi dia tidak berfungsi untuk pencernaan makanan ya. Mungkin dia lebih berfungsi untuk mekanis ya, untuk mendorong sisa-sisa makanan tadi ya. Untuk muskularisnya ada tenia dan haustra, ada plexus Auerbach ya. Untuk serosanya didapatkan appendix epiploica. Nah, ini pada intestinum tenue tidak ada. Ya, kemudian arkade pada usus halus banyak ya, sedangkan pada usus besar tidak ada arkade. Nah, untuk usus halus ini gerakannya ada, gerakan ususnya disebut peristaltik. Nah, kita kalau mau memeriksa berapa kali gerakan peristaltik, kita mendengarkan gerakan usus halus. Nah, kalau usus besarnya hanya didapatkan gerakan dari feses ya. Untuk peristaltiknya sendiri sebenarnya tidak ada. Apa fungsinya dari usus besar? Tadi sudah diterangkan bahwa dia menyerap cairan dari sisa makanan ya. Kemudian mendorong sisa-sisa makanan tadi ke arah anus ya.
dibantu dengan adanya sekresi lendir ya. Makanya tadi ada sel goblet ya. Mmm, bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada lendirnya, maka, eee, makanan itu akan sulit turun ke anus sehingga terjadi apa, ya bisa terjadi konstipasi ya, sehingga akan berdampak terhadap, mmm, ya terjadinya penyakit-penyakit di kolon ya, mulai dari radang, tumor, ya. Kemudian tadi, mulainya dari usus besar adalah diseikum ya. Diseikum itu, merupakan, eee, letaknya di fossa iliaca dan dia masih di intraperitoneal ya, cecum tadi ya, di mana di situ ada, eee, tenia tadi ya, heeh, ini gambarnya dari cecum ya. Nah ini ilium, kemudian dia akan masuk ke cecum ini nanti melalui suatu sphincter juga. Nah ini pertemuan antara 3 tenia ini akan, merupakan suatu dinding dari appendix ya. Ya kalau mencari appendix ini kita harus mencari tenianya ini. Nah ini ada tenia omental ya, kemudian ada tenia libera ya, kemudian ada tenia mesocolik ya. Ada 3 tenia di sini yang akan bertemu membentuk suatu dinding appendix. Kemudian, setelah ilium terminal masuk ke dalam cecum, nah ini tadi dia akan melewati suatu, eee, sphincter lah ya, semacam sphincter yang disebut ileocecal junction. Ini ada 2 katup ya, katupnya disebut, ileocecal bowhini superior dan inferior. Nah ini adalah gambaran dari, masuknya ileocecal ya, yang, melewati suatu katup tadi. Jadi memang apa ya, aliran dari makanan ini tidak langsung mengocor gitu ya, karena dia melewati katup-katup gitu ya. Jadi ada iramanya ini masuknya itu ya. Tidak serta-merta apa yang kita makan itu langsung mengalir, terus langsung masuk kolon, itu enggak ya. Jadi di, eee, usus halus pun nanti dia akan dialirkan secara peristaltik ya. Nah, nanti kalau ada gangguan saraf yang menyebabkan gangguan peristaltik, nah itu nanti juga akan terjadi masalah. Dia akan pelan-pelan masuk ke kolon dan didorong pelan-pelan ya ke arah distal. Nah, nanti ini lumen appendix-nya ya. Di sini sering, kalau misalnya fesisnya tadi keras ya, atau terjadi sesuatu keradangan di cecum. Nah, ini akan menyebabkan lumennya ini tertutup. Nah, sehingga walaupun cuma ekor ya, semacam ekor ya appendix itu. Ini kalau mengalami gangguan misalnya tersumbat, nah itu juga akan menyebabkan, eee, gangguan pada hampir seluruh usus di sebelah proksimalnya ya, tuh. Sehingga terjadi, keradangan yang disebut appendicitis itu ya. Nah ini tadi
tempat masuknya tonjolan, tempat masuknya dari ilium ke cecum tadi yang iliocecal junction tadi ya. Nah, ini didapatkan semacam eh, katup yang disebut Bauhine tadi ya. Nah, ini gambaran ininya ya, skemanya ya. Jadi iliumnya ini masuk. Nah, ini ada otot-ototnya ini dia akan mengikuti arah masuknya dari ilium ya, sehingga terjadi katup tadi ya. Nah, untuk usus besar itu mendapatkan vaskularisasi dari cabang arteri iliokolik. Beda dengan yang di yeyunum dan ilium tadi ya. Dia dari arteri mesenterika superior. Nah, untuk venanya dia juga akan dialirkan ke iliokolik sehingga akan dialirkan lagi vena mesenterika superior dan vena porta. Nah, ini adalah vaskularisasi. Jadi ini tadi kan eh, arteri mesenterika anu ya, arteri mesenterika superior kan ya ini. Nah, ini nanti akan bercabang-cabang ya menjadi arteri, nanti ada skemanya ya. Untuk yang transversum ini arteri kolika media ya. Yang ascenden ini nanti akan mendapatkan arteri kolika dextra. Nah, yang di sebelah descendant ini nanti mendapatkan vaskularisasi dari ini ya, cabang dari arteri kolika sinistra. Nah, untuk sigmoid nanti juga akan beda lagi ya, mendapatkan arteri dari recto sigmoid. Ya, kemudian yang anus nanti juga akan mendapatkan eh, vaskularisasi yang berbeda lagi ya. Untuk usus besar ini beda-beda. Nah, nanti kenapa Tuhan menciptakan berbeda-beda? Ya, ya pasti ada maksudnya ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi suatu penyakit di sini itu tidak serta-merta langsung seluruh kolonnya ini sakit ya. Karena arterinya masing-masing berbeda. Kalau ada tumor di sini itu juga tidak langsung menyebar ke bagian yang lain. Mm. Asal penanganannya juga betul ya. Untuk tadi vena kan ke vena iliokolika ya, kemudian ke mesenterika superior, kemudian baru ke vena porta ya intinya. Nah, kalau vena itu pasti mengikuti arteri ya. Kemudian, nah ini membahas tentang appendix tadi ya. Ya, appendix ini bahasa Indonesianya adalah usus buntu. Ya, tadi letaknya di pertemuan tiga tenia tadi ya. Hmm. Nah, di usus buntu pun didapatkan banyak jaringan limfoid ya di sini. Sehingga apabila terjadi suatu keradangan ini akan limfoidnya menebal sehingga buntu, lubangnya tidak ada. Nah, kalau buntu gimana? Nah, kalau buntu kan nanti eh, di lumennya ini kan banyak cairan yang tidak bisa keluar ya, sehingga cairannya akan semakin mengisi ke lumen, akhirnya semakin tegang sehingga terjadi tekanan di dalam lumennya meningkat ya. Kemudian vaskularisasinya juga jadi turun
sehingga akhirnya terjadi suatu appendicitis. Nah, ini tadi karena eh, tersumbat. Nah, ini juga kadang akan menimbulkan gejala di seluruh usus di lebih proksimalnya, sehingga kadang pasien juga mengalami konstipasi seperti itu ya. Hmm. Kembung, panas ya. Untuk appendix ini walaupun dia harusnya berada di posterior dari sekum, ya ini ternyata banyak sekali variasi dari letak appendix ya. Ada yang di cavum Douglas, ada yang di ilio eh, regio iliaca, ada yang berada di titik McBurney, ada yang lebih di proksimal lagi ya. Kadang ada di retro. Nah, ini kadang ada di sebelah kiri ya kalau pasiennya mengalami apa kidal ya. Gitu. Jadi tidak selalu di tempat titik McBurney ini. Untuk appendix sendiri mendapat vaskularisasi dari arteri appendicularis, kemudian venanya juga vena appendicularis yang merupakan cabang dari vena iliocolica, kemudian yang akan dialirkan ke vena mesenterica superior dan vena porta. Nah, tadi kan sudah disebutkan ciri-ciri dari usus besar ya, terdapat incisura dan haustra. Dan didapatkan tiga tenia, tenia libera, aumentaris, dan mesokolika. Besok pas praktikum dilihat ya. Nah, ini tadi yang ascending letaknya berada di retro peritoneal ya. Kemudian kalau topografi saya rasa nanti dibaca sendiri. Kemudian yang transversum dia di intraperitoneal. Kemudian, nah ini yang perlu di eh, apa diketahui adalah flexura coli yang sebelah sinistra itu lebih tinggi ya. Hmm. Dan kurang mobile dibandingkan yang kanan. Nah, ini kenapa? Nah, tentu ada kaitannya ya. Kalau yang kanan itu kan di situ ada hepar ya. Nah, kalau yang kiri kan lien jauh ya, agak sebelah posterior dan superior ya. Sehingga plexura colinya lebih tinggi. Difiksasi ke dinding dorsal. Jadi ini kolon-kolon tadi dia juga ada yang megangin ya, disebut mesokolon ya. Hmm, mesokolon. Kemudian eh, jadi kolon tadi mendapatkan arteri dari cabang-cabang dari mesenterika superior tergantung kolon sebelah mana. Ya, arteri kolika media, arteri kolika dextra, kemudian ada arteri kolika sinistra ya. Ya, tergantung misalnya yang ascendent tadi arteri kolika dextra, transversum media, kemudian yang descendent arteri kolika sinistra. Oh, saya rasa kolon descendent ini letaknya retro lagi ya. Jadi setelah tadi transversal intra dia akan masuk ke retro lagi. Kemudian untuk descendant mendapatkan vaskularisasi dari arteri kolika sinistra untuk kolon descendant. Kemudian yang sigmoidnya mendapatkan vaskularisasi dari arteri sigmoidea. Nah, untuk sigmoid ini dia retro intraperitoneal lagi ya. Setelah turun tadi di retro dia masuk lagi membentuk sigmoid ya.
Kemudian dari sigmoid ini akan masuk ke kanal-kanal ya, masuk ke rektum untuk tempat pengeluaran dari feses ya. Ini tadi retro, kemudian masuk lagi intraperitoneal, kemudian akan masuk ke eh, anus dan rektum, rektum dan anus. Di sini ada mesosigmoidnya. Di sini tempat keluarnya arteri vena apa arteri tempat keluarnya common and apa external iliaca arteria. Ya. Jadi di sini di mesosigmoidnya didapatkan tempat keluarnya arteri iliaca. Nah, di situ kalau iliaca di situ nanti juga akan merupakan suatu titik yang lemah ya sehingga bisa dilewati oleh usus sehingga terjadi hernia ya. Begitu juga kalau sebelah lateralnya nanti ada kanalis femoralis itu ya. Di situ juga merupakan eh, titik yang lemah, titik tempat keluarnya hernia. Untuk sigmoid tadi terutama dari arteri sigmoidea dan arteri hemoroidalis superior. Nah, venanya juga ya, vena hemoroidalis superior dan vena sigmoidea ya. Kemudian ini adalah eh, cabang-cabang dari aorta abdominalis yang memvaskulari baik itu memvaskularisasi baik itu usus halus dan usus besar ya. Ini sebenarnya sudah ada skemanya. Kita tinggal menghafal aja ya. Jadi tadi dari aorta abdominalis itu akan bercabang menjadi ini contohnya apa? Apa karena sudah malam ya jadi kacamata saya jadi kurang ini ya. Yang nanti dibaca sendirilah ya. Ya ini tadi dilihat di sini ya cabang-cabang dari arteri-arteri itu. Nah ini dari vena mesenterica inferior. Nah, ini vena-vena mana yang masuk ke vena mesenterica ya. Kemudian akan masuk ke vena porta. Ini beda antara kolon ascending, transversum, dan descending. Ini berbeda. Nah, ini merupakan suatu ya anugerah lah ya. Karena kalau misalnya sama, ini sini sakit, sakit semua ya. Kemudian untuk aliran limfe, untuk kolon, untuk sekum, ini ke mesenterika superior. Kemudian ascendens ke limfonodi parakolika yang akhirnya juga kan mesenterika superior juga. Untuk transversum ini limfonodi di sekitar arteri kolika media. Yang descendent limfonodi di mesenterika superior dan kolika intermedia. Ya, tapi semuanya ini akan bermuara ke limfonodi mesenterika superior. Itu ya. Ini adalah aliran limfe dari kolon ascending, transversum, dan descending. Ya. Semuanya nanti akan bermuara ke limfonodi mesenterika superior.
Selanjutnya adalah eh, rektum ya. Ini berada di pelvis ya. Panjangnya sekitar 12 cm. Dan ini merupakan kumpulan tempat eh, penyimpanan feses ya. Jadi selama kita belum ada sensasi atau rasa atau keinginan untuk ber BAB, maka dia masih akan terkumpul di rektumnya. Nah, ini maka inilah bedanya antara bayi, orang dewasa dan orang tua ya. Kalau pada bayi di sini saraf-sarafnya kan belum terbentuk dengan sempurna sehingga dia tidak bisa mengontrol keluarnya feses. Nah, sedangkan pada orang dewasa dia sudah bisa asal antara motorik dan sensoriknya bekerja dengan baik. Nah, kalau pada orang tua, nah disitulah mulai terganggu antara motorik dan sensorik sehingga eh, kadang mungkin ada yang tidak bisa menahan BAB ya. Saya tapi ya lihat satu dua aja. Ya, kadang justru susah BAB. Itu. Nah, ini rektum, ini mulai dari sakral bagian ketiga ya. Bentuknya seperti ini ya. eh, Seperti loop ya. Kemudian dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri rektal, rektal arteri bagian superior, media, dan inferior ya. Kemudian di situ akan terdapat anastomosis ya, sehingga kalau terjadi sesuatu di dalam rektum ini nanti perdarahannya akan lumayan banyak ya. Misalnya hemoroid aja, ya. Wah, itu bisa menyebabkan anemia grafis ya, perdarahan terus. Nah, untuk yang anus ya, bagian anus ini dia mempunyai sphincter anal interna ya, di mana dia terbentuk dari otot-otot sirkular ya yang ada di rektum. Dia berada di 2/3 dari anal kanal. Dia dipersarafi oleh saraf otonom ya. Sedangkan yang sphincter eksterna dia eh, mempunyai 3 bagian ya. Dia ada bagian dalam superficial, subcutaneous ya. Nah, ini divaskularisasi oleh nervus pudendus ya. Nah, ini yang mengatur nanti kontraksi dari sphincternya ini ya. Ya, tentu nervus pudendus ini ya. Kalau misalnya dia mengalami trauma ya tidak bisa menahan BAP ya. Ya karena keluarnya BAP ini adalah dikendalikan oleh sphincter tadi ya. Nah, ini yang ya selanjutnya ini anal kanal ya. Ya, ini kalau dibelah ini seperti ini ya. Ini yang tadi otot-otot yang membentuk sphincter tadi ya. Hmm. Nah, ini di rektum dan anus ini didapatkan musculus levator ani, kemudian anal kanal ya. Kemudian ini sphincter internal tadi ya. Kemudian ada sphincter eksternal. Jadi selama sphincter eksternalnya belum membuka, tentu isi dari
Rektum belum keluar. Nah, seperti itu. Nanti untuk fisiologi BAP-nya, saya rasa bisa melihat di YouTube. Selanjutnya, kita akan, itu tadi adalah bagian hollow viscus ya. Hollow viscus itu organ berongga. Selanjutnya di dalam abdomen itu juga ada organ padat ya. Salah satunya adalah lien. Nah, di mana letaknya lien? Ini adalah berbentuk oval, ya. Dia berwarna kemerahan. Letaknya di mana? ICS berapa nih? 12 ya, 11, 12 ya. Ini antara 9, 10, 11 ya. ICS. Oleh karena itu kalau ada trauma kemudian jejas di daerah ICS 10, 11 ini kita harus segera memikirkan bagaimana dengan keadaan liennya ya. Tuh. Ini kalau dipotong ya, inilah lien letaknya berada di intraperitoneal. Ini tadi gaster, ini liver ya. Nah, ini ginjal ya. Dia berada di intraperitoneal, letaknya di hipokondrika sinistra. Nah, ini dia akan hubungannya dengan organ lain ya. Sebelah anterior ini didapatkan gaster ya. Dan posteriornya adalah eh, apa, ginjal ya. Kemudian ada paru juga ya. Ini ada aorta. Kemudian, nah ini hubungannya. Untuk aliran darahnya, lien ya, ini dia akan mendapatkan vaskularisasi dari arteri splenika ya, splenic arteri. Kemudian juga dialirkan darahnya setelah dari arteri ke vena splenica ya. Sedangkan arteri splenica ini merupakan ya cabang-cabang dari arteri-arteri yang merupakan cabang dari aorta juga akhirnya ya. Tuh. Kemudian untuk limfonodinya akan dialirkan ke pankreatikus splenica ya. Arteri pankreatikus splenica. Kemudian inervasi atau percarafannya dia akan mendapatkan inervasi dari ganglion soleaka ya. Sementara kalian mau tidak mau harus menghafal ya. Kemudian selanjutnya organ padat yang kedua adalah hepar ya, di mana merupakan organ padat yang terbesar, di mana beratnya ini bisa kalau laki-laki 1.400 sampai 1.800 gram. Ini terletak intraperitoneal ya. Nah, untuk hepar ini akan dibungkus suatu kapsula ya. Nah, yang disebut kapsula glison. Nah, ini kapsula ini akan masuk ke sela-sela antara lobus kanan dan kiri ya. Nah, sehingga membentuk sekat yang disebut lobulus hepatis ya. Nah, ini untuk fasies-fasiesnya saya rasa nanti dibaca sendiri ya. Ini besok di praktikum dilihat sendiri mana sih fasies diafragmatika, mana fasies visceralis ya. Fasies itu permukaan ya. Fasies diafragmatika berarti permukaan yang berhubungan dengan diafragma. Fasies visceralis yang berhubungan dengan organ-organ visceral.
Dan di hepar juga didapatkan impresio tekanan. Karena dia berhubungan dan gas terdapatlah impresio gaster, impresio duodenalis, impresio vesicavelea, ya gitu ya. Nah, kemudian untuk ligamentumnya ini terdiri dari ligamentum hepatogastrika dan ligamentum hepatoduodenalis tadi yang sudah dibahas. Kemudian untuk visura-visuranya ada visura horizontal dan visura sagittalis ya. Ini gambarnya semua ada di sini. Kemudian yang menggantung hepar itu ada ligamentum falciforme hepatis ya. Jadi dia tetap ada yang megangin ya supaya tidak istilahnya eh, supaya dia terfiksir ya, tidak bergerak-gerak. Kalau tidak ada ligamentumnya, orang olahraga biasa juga akan terjadi cedera. Misalnya lari gitu, dia gerak-gerak cedera. Jadi ada ligamentum falciforme hepatis, kemudian ada omentum minus ya. Nah, ini ligamentum falciforme itu merupakan duplikatur dari peritoneum, menghubungkan fascia diafragmatika dengan diafragma. Ya, kemudian ini untuk pembagian lobusnya ini secara anatomi itu ada yang membagi lobus dextra dan sinistra. Tapi ada yang membagi lagi menjadi dextra, sinistra, dan lobus centralis. Kemudian di lobus centralis ini masih ada lagi yang membagi menjadi lobus caudatus dan lobus quadratus ya. Nanti ya semua ada keterangannya di sini karena kecil-kecil nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini secara vaskularisasi ya, ini tidak tampak secara kasat mata itu bisa dibagi menjadi segmen-segmen portal ya. Jadi kan tadi Hepar kan mendapatkan vaskularisasi ya. Nah, ini akan bercabang-cabang. Nah, ini sesuai dengan segmennya ya. Ini akan dibagi menjadi 8 segmen. Tapi ini cuma nice to know aja karena secara kasat mata tidak kelihatan. Itu ya. Nah, ini misalnya terjadi tumor. Nah, itu nanti kalau dengan mungkin operasi dengan mikroskop elektron atau gimana, nanti kan akan bisa dipisahkan eh, segmen-segmen. Jadi satu segmen aja, jadi nggak semua diambil gitu ya, kayak Pak Dahlan kan itu mungkin ditransplantasi sedikit gitu ya, bagian lobus mana gitu ya. Nah, ini untuk vaskularisasi ada fungsional dan nutritif ya. Untuk nutritif dari arteri hepatika, sedangkan untuk fungsional dari vena porta. Kenapa si hepar itu kok harus ada? Ya, itu karena ada banyak fungsinya ya. Ya, ini salah tujuhnya adalah untuk memproduksi empedu, untuk metabolisme karbohidrat, lipid, protein, vitamin, obat-obatan, ya. Kemudian mensintesis plasma untuk fagositosis dan untuk koagulasi. Nah, mungkin ada fungsi-fungsi yang lain nanti bisa dipelajari ya. Nah, di bagian inferior dari hepar tadi didapatkan gallbladder atau vesicavilea ini di fossa vesicavilea ya di bawah hepar ini. Nah, ini bentuknya kalau dilepas seperti ini ya. Gallbladder tadi yang ujung dari common bile duct-nya masuk ke duodenum tadi ya.
Nah, ini dia terbentuknya dari mana? Ya, dari hepar tadi akan mengeluarkan eh, cairan bile duct-nya dari ductus hepaticus kanan dan kiri ya. Kemudian dia akan masuk ke kantong dari apa gallbladder dan kemudian akan dikeluarkan lagi ke duodenum ya. Memang tidak sejelas ini ya kalau sudah melihat apa kadaver, tidak sejelas pada seperti teori ya. Nah, ini ductus coledochus ini lokasinya di intraperitoneal ya. Nah, kemudian eh, dia akan mengalirkan produknya ini bersama dengan ductus pancreaticus mayor. Nah, selanjutnya untuk pankreas sendiri ini terdiri dari kepala atau kaput, bodi, dan ekor ya, tail ya. Nah, ini ini tadi yang duktusnya tadi yang bersama-sama dengan bile duct tadi masuk ke duodenum. Nah, pankreas itu apa? Jadi dia merupakan suatu kelenjar yang merupakan eh, bisa menjadi kelenjar eksokrin dan sekaligus kelenjar endokrin ya. Dia panjangnya sekitar 15 sampai 25 cm, berada di retro ya. Hmm. Kemudian eh, untuk kepalanya ini berbentuk datar ya, tebal ya. Kemudian eh, dia akan masuk ke duodenum tadi. Kemudian setelah bagian kepala ke sebelah distalnya akan terdapat leher dari pankreas ya. Ya ini saya rasa sebenarnya sama ya, cuma secara anatomi bentuknya berbeda gitu ya. Kemudian body ini dia bodinya eh, lebih panjang, kemudian permukaannya ada yang ke arah gaster, kemudian yang posterior ke aorta. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk ekor ini lebih sempit ya. Kemudian berada di apa torakal 12 ya. Kemudian dia ujungnya berada di lien ya. Hmm. Nah, ini sering terjadi eh, injury ya karena dia menempel di lien tadi. Misalnya liennya dilakukan pengambilan karena trauma, nah ini juga sering terpotong. Tuh. Nah, ini untuk duktusnya tadi kan ada duktus wirsung ini ya. Kemudian ini tekanannya sekitar 15 sampai 30 milimeter Hg ya. Kemudian yang minor ini mengalirkan mengalir di sebelah superior daripada Wirsungi tadi ya. Tadi gambarnya sudah. Nah, untuk vaskularisasi ini dia akan eh, mendapatkan vaskularisasi dari cabang arteri hepatik komunis yang bercabang menjadi arteri gastroduodenalis ya.
kemudian akan bercabang-cabang menjadi pankreatikoduodenal ya, yang akan memvaskularisasi dari pankreas ya. Inilah ya gambarnya ya secara jelasnya ya. Ini adalah arteri splenika, kemudian tadi pankreatikoduodenal tadi ya, yang bagian dorsal. Ya. Kemudian untuk aliran vena itu mengikuti dengan eh, aliran arteri. Ya. Ya. Ya, selanjutnya akhirnya akan mengalir ke vena porta tadi ya. Seperti ini ya. Kemudian drainase untuk pankreas ini dia mempunyai 5 grup: superior, anterior, inferior, posterior, dan grup splenika ya. Nah, untuk inervasinya dia karena dia tadi harus mengalirkan eh, produknya tadi dia jadi ada simpatis dan parasimpatis ya. Untuk simpatis ini mendapatkan cabang dari nervus splanchnicus, sedangkan parasimpatis ini merupakan cabang dari nervus vagus ya. Nah, ini parasimpatik ini akan menstimulasi baik eksokrin maupun endokrin, sedangkan simpatik ini hanya eh, merupakan efek inhibitor. Jadi yang parasimpatiknya dia akan memacu, menstimulasi produksi, sedangkan simpatisnya adalah untuk eh, apabila sudah cukup ya sudah gitu ya. Hmm. Mungkin cukup agak berat. Ya, selamat belajar. Terus mau tidak mau harus menghafal ya. Nah, besok coba dipraktekkan di atau manakin apa